Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Dari Nol. Nah, kita akan membahas sharing-sharing santai ya, masalah bisnis, usaha, bisnis online, cara jualan online. Teman-teman bisa menanyakan juga di kolom komentar. Insya Allah apa yang kita bagikan ini memang yang sudah kita alami, sudah kita kerjakan beberapa tahun ini. Saya sebenarnya aslinya bukan online marketer, pernah juga menjadi eh, tukang foto ya, fotografer kerennya ya, tapi ya kan bukan fotografer, foto di kampung ya, foto pernikahan, sekolah dan sebagainya. Kemudian saya juga pernah eh, bekerja ya, bekerja di sebuah perusahaan di Jakarta dulu ya, di Jakarta di pabrik sepatu ya, satu cuman bosen ya, bosen kan di pabrik itu kan masuk pagi jam 7, nanti pulang jam 4, dan rutinnya seperti itu waktu itu tahun berapa ya, 2011 ya, saya ingat. Nah, 2011 karena waktu itu ada serangan di Amerika itu ya, di WTC itu saya jadi ingat. Waktu itu saya masih di Tangerang, daerah Tangerang. Nah, kemudian saya pulang kampung, kemudian saya mencoba menjadi sales motor, pernah juga sales motor di Jogja. Nah, mungkin teman-teman sales motor Suzuki Jogja yang pernah ketemu saya, ya salam saja, salam saja. Saya mohon maaf ya, saya nggak bisa jual motor ternyata ya, nggak bisa karena mungkin dulu karena masih kecil ya, masih malu, takut karena belum pernah ke kota ya. Oke, setelah itu saya pernah mencoba jualan buah. Buah kalau di Jogja itu saya jualannya di depan Happy Papi kalau sekarang ya, di depan Happy Papi, itu di dekat dengan UIN, itu dekat dengan UIN ya, UIN. Namun iya, oh iya, namun sebelum itu saya juga pernah jual nasi kucing juga di situ. Nasi kucing itu sama temen ya, sama temen jual nasi kucing beberapa bulan atau tahun ya, lupa juga, dan berjuta juga. Kemudian karena sebenarnya belum menemukan apa yang saya harapkan, maksudnya hati belum begitu nyaman, kemudian saya pulang lagi ke kampung. Setelah itu saya mencoba juga jualan fried chicken di Semarang, ikut temen, ikut saudaraku ya, mungkin saudaraku yang dari Semarang yang pada nonton ya, terima kasih ya yang telah memberikan banyak dan untuk saya dulu waktu saya belum bisa apa-apa dan mencari makan di Semarang. Itu sangat pahit itu ceritanya ya. Ya, itu dulu pernah di sana. Jadi gerobakan ya, saya jualan gerobakan itu dorong 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 gerobak tiap pagi. Pagi berangkat, terus sorenya, siang ya, siang itu pulang ya, masuk gerobak itu di sebuah sekolahan ya, SD ya, cukup terkenal di Semarang ya, begitu ya. Untuk teman-teman Semarang yang masih kenal saya, salam ya, jangan lupa dukung channel ini. Kemudian saya mikir lagi, eh, bagaimana caranya saya bisa bekerja sesuai dengan yang saya inginkan ya, misalnya saya bisa berkembang gitu loh. Kemudian saya mencoba berkenalan dengan seorang fotografer. Nah, ini awal mula saya eh, jadi suka fotografi ya di sini. Kemudian saya main ke tempat si bos itu hampir tiap hari, tiap malam ya, hampir tiap malam saya main ke sana. Ini apa, ini saya pengen belajar, ini saya belajar eh, dan bisa melamar tanpa syarat ya, tanpa syarat ya. Mungkin ini untuk teman-teman yang masih remaja, bisa ini trik ini digunakan ya. Kita pengen masuk di sebuah apa ya, di sebuah bisnis ya, sebuah usaha, tapi kita mau ngelamar, nggak punya pengalaman. Caranya ya seperti yang saya lakukan ini. Jadi saya kesana main tiap hari di foto studio itu dulu di Jalan Karyadi itu ya, di Jalan Karyadi Semarang ya, di Semarang. Saya main kesana tiap malam lah, tiap malam habis saya kerja itu dorong gerobak gitu kan, tiap malam kesana ngobrol-ngobrol terus sehari, 2 hari, 3 hari. Akhirnya lama-lama si bos eh,
kan butuh saya minta bantuan. Kemudian waktu itu si bos lagi keluar mau ngantar istri ya, ngantar istri. Kemudian saya bilang, mas bisa nggak jaga ini sebentar? Oke siap pak, saya bisa. Nah, saya pikir hanya kesempatan saya untuk bisa belajar ya, ya. Hanya saya nungguin di situ beberapa saat pun karena si bos mau pergi ya. Kemudian ada order juga yang masuk, orang masuk mau update foto ya, cetak foto itu jam jam dulu masih manual, masih manual, belum seperti sekarang namanya digital ya, masih manual. Ada orang mau update ukuran 34 46 sebagainya. Kemudian saya tulis, saya catat, saya tahu karena saya sering lihat loh, sering lihat, saya nggak baca, sering lihat. Kemudian setelah itu di bos pulang, di bos ada, ya ada order, kamu bisa, oh ya kayak gini betul nggak, oh iya betul, gimana kamu mau kerja sini atau belajar di sini. Nah, pada waktu itu saya pada waktu itu juga saya menyatakan mau karena tujuan saya ingin belajar dan ingin tahu bagaimana bisnis fotografi. Setelah itu saya sudah sana beberapa bulan, kemudian saya pulang untuk membuat studi foto. Alhamdulillah waktu pertama kali buka juga nggak ada yang laku ya, nggak laku. Nggak laku juga, susah juga ya. Uh, Kemudian setelah itu tentang beberapa bulan ya, beberapa bulan uh, tentang beberapa bulan ada orang mampir ke tempat saya, ibu-ibu, mas masih bisa foto mantan enggak? Iya siap bu. Pas saya kan bisa, saya belum pernah foto mantan juga karena saya biasanya kan di studio ya, jadi hanya nyetak aja, nyetak paling foto studio udah aja. Saya bilang bisa aja, kenapa? Ini kesempatan ya. Saya nggak mikir saya bisa apa enggak, penting saya bilang siap ya, siap. Kemudian ternyata dia seorang parias ya, parias di daerah kota kecamatan. Dan saya eh, menyepakati harga dan akhirnya setelah itu saya sering foto dengan beliau ya, beliau terima kasih ya, itu Bu Prias yang sudah pernah memberikan rezeki pekerjaan kepada saya kurang lebih sekitar tahun 2000, 2009 ya, tahun 2009 benar, tahun 2007 2008 itu memang betul-betul kalau menurut saya karena saya berkecimpung di foto di tahun itu ya, itu paling ramai. Bahkan saya aja yang ibaratnya foto ecek-ecek ya, yang baru ya, baru, dan saya belum punya pengalaman itu dalam tahun 2008-2009 itu per bulan bisa mencapai sekitar 7 jutaan. Itu bersih ya, bersih maksudnya, bersih sekitar 7 jutaan. Saya ingat rating tertingginya waktu saat eh, bulan Agustus ya, dibarengi dengan bulan nikah untuk wilayah Jawa itu besar ya, besar. Agustus dan besar berarti ada foto ya, foto, ada syuting, ada macam-macam, ada kalau siang foto mantan ya, kalau malamnya ikut syuting, bos video syuting, saya ikut situ ya. Nah, ini saya tuh menikmati, tapi setelah berjalan waktu karena digital semua berubah, semua berubah. Banyak sekali teman-teman muda yang dunia entertainment, hanya kayak yang tua-tua seperti saya kan, wah kurang skill, kurang pengalaman dan sebagainya, akhirnya kan eh, kalah dengan alat-alat dan juga kalah macam-macam lah. Kemudian setelah itu saya mencoba belajar. Waktu itu saya pertama itu belajar membuat blog ya, membuat blog, belajar membuat blog, membuat blog. Saya belajar di seorang guru ya, seorang guru eh, untuk membuat blog WordPress ya, bagaimana setting template-nya, bagaimana beli hosting, beli domain, kemudian bagaimana kita konekkan antara hosting dan domain, kemudian kita setting atau riset kata kunci, kemudian membuat artikel, membuat gambar, membuat link macam-macam, dan mempromosikan di berbagai macam sosial media. Waktu itu saya jualan bibit ya, bibit. Alhamdulillah waktu itu untuk tahun pertama sepi ya, sepi. Pertama sepi. Kenapa ini sepi ya? Dan saya konsultasi, sepi ternyata
ternyata eh, salah kata kunci ya, salah kata kunci di judul ya, di judul kan ada misalnya kata kuncinya baju gamis misalnya. Nah, misalnya ada jual baju gamis misalnya, baju gamis murah ya, itu ternyata itu berpengaruh. Nah, setelah website itu saya ganti kata kunci yang betul-betul kira-kira yang diklik oleh orang yang mau beli. Ternyata setelah setahun itu berubah. Kalau dulunya kan banyak orang telepon tapi nggak beli, ya kan? Dulu pertama rame, banyak orang telepon, tapi nggak beli. Ternyata mereka maklar semua. Ya, itulah faktor kata kunci ya. Kemudian yang kedua, setelah saya ganti kata kunci, yang telepon sedikit, tapi tingkat pembelian tinggi, hampir 50%. Jadi dari 100 orang telepon, itu 60 orang itu beli. Nah, mulai dari itu saya baru paham, oh ternyata faktor dari kata kunci seperti ini kalau di website ya. Cuman kebetulan kan dulu persaingan di website kan masih begitu ya, rendah ya, nggak seperti sekarang. Sekarang sudah mainnya ngeri-ngeri, mainnya iklan-iklan semua ya. Orang-orang sekarang kan mentalnya hebat-hebat ya. Oke, masa itu saya juga ada kendala waktu itu. Setelah bisnis bibit itu jalan, saya mencoba membuat usaha lagi, usaha offline ya, offline. Saya kembali ke offline lagi. Nah, saya di offline itu jual pakaian ya, nyewa tempat, kontrak, sebagainya sebagainya. Kemudian saya gagal, masa gagal situ. Kemudian setelah itu saya mencoba untuk kembali lagi ke online ya, ke online. Jadi kalau masalah pengalaman ya, saya sudah jatuh bangun ya, cuman ya mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik lagi. Karena itu saya ingin share ke teman-teman, untuk teman-teman yang muda, jangan sampai kita salah menentukan arah ya, arah. Karena waktu itu nggak bisa kembali, waktu itu tidak bisa kembali. eh, kita lebih baik belajar dari kegagalan orang ya, belajar dari kegagalan orang agar kita tidak jatuh ke lubang yang sama.